sidang dugaan penipuan, penggelapan dan pencucian uang jamaah Abu Turs dengan 4 terdakwa kembali digelar di Pengadilan Negeri Makassar. Dalam sidang kali ini menghadirkan 5 orang saksi fakta. Sidang ke-15 ini menghadirkan 5 saksi fakta, masing-masing 2 dari pihak penjualan rumah dan 3 dari pihak bank. Jalannya sidang sendiri sempat berjalan alot lantaran kuasa hukum terdakwa melakukan keberatan terhadap 3 saksi dari pihak perbankan yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, masing-masing Linggriarti Santoso dari Bank Panin, Ahmad Fadel dari Bank BCA, dan Muhammad Haditya dari Bank Mandiri. Pasalnya ketiga saksi ini belum memiliki izin dari pimpinan Bank Indonesia mengenai keterangan di muka persidangan yang menyangkut rahasia perbankan atau yang berdasarkan Undang-Undang Perbankan. Atas keberatan kuasa hukum terdakwa, majelis hakim yang diketuai Denny Lumban Tobing sempat menskorsing sidang selama 10 menit untuk bermusyawarah dengan majelis hakim lain yang pada akhirnya mengakomodir saksi untuk tetap memberikan keterangan. Dalam pemeriksaan kelima saksi, 2 saksi dimintai keterangan seputar pembelian rumah oleh terdakwa, sementara 3 saksi lainnya dari pihak perbankan dimintai keterangan perihal transaksi yang dilakukan terdakwa. Usai persidangan, kuasa hukum terdakwa menyatakan akan menyampaikan kondisi di persidangan ini dalam nota pembelaan mereka nantinya. Menurutnya, saksi dari pihak bank tidak memiliki kapasitas dan dianggap harus patuh pada Undang-Undang Perbankan yang dimana harus memiliki izin dari Bank Indonesia. Jadi begini ya, itu kan saksi dari perbankan. Kami sudah menyampaikan bahwa kalau ada saksi dari perbankan tentunya harus tunduk pada Undang-Undang Perbankan. Itu jelas kalau Undang-Undang Perbankan pasal 42 dan pasal 42A. Itu harus ada izin dari pimpinan Bank Indonesia. Nah, kemarin kami teliti dokumen itu nggak pernah ada. Dan ini seharusnya dimintakan dulu izin itu. Jadi dia belum mempunyai kapasitas sebagai saksi. Dan ini suatu pelanggaran. Sidang lanjutan kasus dugaan penipuan, penggelapan dan pencucian uang jemaah Abu Turs dengan 4 terdakwa akan dilanjutkan pada Senin 10 Desember mendatang, masih dengan agenda pemeriksaan saksi. Kasus Abu Turs bergulir di Pengadilan Negeri Makassar setelah 96.000 jemaah umroh dari 16 provinsi di tanah air gagal berangkat ke Tanah Suci dengan kerugian sekitar 1,2 triliun rupiah. Arif Tirtana, Kompas TV Makassar.